Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Taruni Remaja Fraidean Helena dari Korps OMU 16. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk memadamkan api dengan peralatan sederhana. Mari simak videonya. Kebakaran menghanguskan sebuah pabrik sepatu dan sandal di Sidoarjo, Jawa Timur. Kebakaran besar melanda sebuah gudang. Kebakaran terjadi di relokasi Pasar Johar di Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Bencana kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Akibatnya, tak sekedar kehilangan harta benda, tapi juga nyawa. Ayo kita cegah kebakaran. Api dekat dengan kita. Nyalanya kecil jadi kawan. Nyalanya besar jadi lawan. Nah, ada baiknya kita mengenal bagaimana terjadinya api. Api adalah suatu proses kimia, yakni proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api dapat terjadi karena bergabungnya tiga unsur yang dikenal dengan teori segitiga api. Ketiga unsur tersebut antara lain material atau bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, dan bensin. Udara sebagai zat pengoksidasi, panas sebagai pemicu atau penghasil panas. Udara dapat dihilangkan dengan melakukan pengisolasian, menghilangkan panas dengan pendinginan. Bahan atau material dapat dibatasi dengan pemisahan atau penguraian. Api akan padam apabila salah satu unsur pembentuk api dihilangkan. Penyebab kebakaran tertinggi salah satunya akibat kelebihan beban listrik. Beberapa kesalahan kita dalam memperlakukan listrik di rumah diantaranya akibat adanya arus pendek, penumpukan stop kontak, pemakaian listrik yang melebihi beban, adanya kabel bocor, peralatan listrik yang tidak standar, modifikasi sekring atau MCB, adanya penyambungan yang buruk. Cara menanggulangi api dengan skala kecil yaitu dengan menggunakan alat pemadam api tradisional. Alat pemadam api tradisional merupakan alat pemadam yang tersedia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu air. Siramkan air sampai ke titik api. Perlu diperhatikan bahwa air hanya bisa memadamkan api yang berasal dari material padat dan kering. Air tidak bisa digunakan untuk memadamkan api karena konsleting listrik, karena sifat air sebagai konduktor justru akan membahayakan. 2. Sapu lidi alias metode gepyok. Metode ini membuat kita harus memukul api dengan manual, yang tujuannya adalah memadamkan bara api penyebab api tidak terkontrol. 3. Soda kue. Menebarkan sejumlah soda kue ke api mampu memadamkannya, karena soda kue mengeluarkan karbon dioksida. Hal ini dapat dilakukan jika api masih kecil. Jika sudah besar, maka soda kue tidak akan berpengaruh. 4. Kain basah. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian kain sudah menyimpan air. Kain diaplikasikan dengan cara menutup titik api dari atas. Biasanya kain basah digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas atau minyak. 5. Pasir. Pasir bisa digunakan secara langsung dengan menaburkannya di atas titik api. Pasir dianggap bisa diaplikasikan ke semua kelas kebakaran karena sifatnya yang kering dan non-konduktor. Demikian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.